Halo sahabat tumbuh, bertemu lagi bersama gue, Mr. Chloe. Informasi terbaru, IQ warga RI disebut mirip gorila. IQ Indonesia disejajarkan dengan gorila, kebohongan data yang mematikan, atau sekadar kebodohan kolektif. Di ruang publik, klaim bahwa rata-rata IQ orang Indonesia setara gorila kembali viral dengan satu angka yang terus dipakai sebagai senjata pembenaran. Skor IQ Indonesia 78,5 dari studi lama yang dipublikasikan Richard Lin dan David Baker. Klaim ini lalu dipadankan dengan estimasi IQ gorila yang berkisar antara 70 sampai 90, dan dari sana muncul kesimpulan yang lebih mirip penghinaan daripada analisis. Pertanyaannya, apakah bangsa ini benar-benar pantas diperlakukan seperti objek olok-olok semata? Atau apakah ini justru menunjukkan kebodohan sistem yang memproduksi narasi seperti ini? Sahabat tumbuh, mari kita membedah bersama. Kak Chloe. Mengapa narasi IQ warga Indonesia setara gorila bisa kembali hidup, padahal secara ilmiah klaim itu tidak pernah kuat? Narasi tersebut tidak muncul secara kebetulan. Ini adalah produk dari budaya, data instan, yang tidak lagi memahami bahwa angka statistik bukanlah fakta, melainkan interpretasi. Dalam ilmu statistik, angka adalah hasil dari metodologi, populasi, sampel, dan bias. Jika metodologi rapuh, angka itu tidak lebih dari propaganda terselubung. Dalam kasus Lin dan Baker, masalah utama adalah data primer yang sangat terbatas dan pendekatan estimasi yang syarat asumsi. Apakah narasi seperti ini seharusnya dibiarkan menggerogoti harga diri nasional tanpa kritik ilmiah yang tajam? Dalam ilmu epistemologi, terutama yang dibahas oleh filsuf seperti Immanuel Kant, pengetahuan manusia selalu dibatasi oleh bentuk dan struktur pemahaman, bukan hanya oleh data mentah. Artinya, jika struktur pemahaman salah, data apapun akan dipelintir menjadi propaganda. Ketika klaim IQ Indonesia dipadankan dengan IQ gorila, terjadi kesalahan kategori yang fatal. Instrumen pengukuran berbeda, konteks berbeda, dan tujuan berbeda. Apakah wajar sebuah bangsa dipaksa menerima narasi yang memiskinkan akal sehat hanya karena orang lain ini mengangkat superioritas? Dalam ranah psikologi sosial, fenomena ini bisa dijelaskan dengan teori Framing oleh George Lakoff. Framing adalah cara penyusunan informasi sehingga publik dipaksa melihat realitas dalam sudut pandang tertentu. Dengan memframing Indonesia sebagai setara gorila, yang terjadi bukan hanya penghinaan, tetapi juga penciptaan narasi inferioritas yang berbahaya. Dalam konteks ini, publik tidak sedang diberi informasi, tetapi sedang diprogram untuk percaya. Apakah bangsa yang sedang membangun kapasitas ilmiah dan pendidikan boleh dibiarkan dipermainkan framing semacam ini? Klaim IQ Indonesia 78,5 tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi batu pijakan untuk menyusun narasi lebih besar bahwa bangsa ini inferior, tidak mampu, dan pantas menerima nasib sebagai kelas kedua. Ini adalah pola yang pernah dipakai oleh kekuatan kolonial untuk membenarkan dominasi. Dalam sejarah, kekuatan kolonial selalu menggunakan narasi inferioritas budaya untuk membenarkan eksploitasi ekonomi dan politik. Jika narasi IQ ini terus dibiarkan, apakah ini tidak menjadi bentuk kolonialisme baru dalam wujud modern? Masalahnya tidak berhenti pada angka lama, karena data terbaru dari International IQ Test 2024 yang mengumpulkan lebih dari 1 juta peserta secara daring mencatat rata-rata IQ Indonesia sekitar 93,2. Ini jauh berbeda dengan angka lama. Namun, meskipun lebih tinggi, angka ini masih sering dipakai untuk menyudutkan karena posisi Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia. Tapi apakah ini artinya bangsa ini bodoh? Atau justru artinya negara ini gagal membangun ekosistem pendidikan, gizi, dan kesempatan yang setara? Dalam teori pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Amartya Sen, kecerdasan tidak dilihat sebagai sifat biologis semata, melainkan sebagai kapasitas yang dibentuk oleh kebebasan dan akses. Sen menekankan bahwa kemampuan manusia berkembang ketika ada akses pada pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpartisipasi. Jika skor IQ nasional rendah, bukan karena genetika, melainkan karena gagal menciptakan kemampuan. Jadi apakah fokus kita harus pada penghinaan atau pada reformasi sistem? Mari kita lihat pola global. Negara-negara Asia Timur yang sering mendominasi peringkat IQ juga menunjukkan pola konsisten dalam hasil program for International Student Assessment yang dilakukan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi.
Mereka unggul karena sistem pendidikan yang ketat, kualitas guru, dan investasi besar pada literasi serta sains. Ini bukan keunggulan rasial, seperti yang diklaim oleh teori Linebacker, tetapi keunggulan sistem. Apakah Indonesia siap mengakui bahwa masalahnya bukan kecerdasan genetik, melainkan kebijakan publik yang gagal? Dalam ilmu sosiologi, Pierre Bourdieu menjelaskan konsep kapital budaya, kemampuan yang dimiliki seseorang bukan hanya karena IQ, tetapi karena akses pada pendidikan, bahasa, dan norma budaya. Negara yang mampu menciptakan kapital budaya tinggi akan menghasilkan generasi yang unggul dalam kompetensi. Ketika akses pendidikan tidak merata, kapital budaya terdistribusi tidak merata, dan IQ nasional menjadi alat pengukuran ketidakadilan sosial. Apakah narasi Indonesia setara gorila bukan sekadar menghina, tetapi juga menutupi ketidakadilan struktural? Kita harus berhenti mempersoalkan IQ sebagai ukuran tunggal kecerdasan. Karena dalam ilmu kognitif, kecerdasan adalah multidimensi. Howard Gardner dengan teori kecerdasan majemuk menunjukkan bahwa manusia memiliki kecerdasan linguistik, logika matematika, spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Jika IQ hanya mengukur sebagian kecil kemampuan, maka menimbulkan bangsa bodoh hanya berdasarkan angka IQ adalah kesalahan metodologis dan moral. Apakah masyarakat pantas dipaksa menerima ukuran sempit sebagai penilaian nasib? Dalam kajian ekonomi, K.L. Chan mengembangkan indeks modal intelektual yang mengukur kapasitas riset, inovasi, dan kontribusi pengetahuan. Negara yang unggul bukan hanya karena skor IQ, tetapi karena kemampuan menciptakan teknologi, penelitian, dan inovasi. Dalam konteks Indonesia, meskipun masih jauh dari puncak, ada banyak potensi inovasi yang tidak terlihat karena sistem pendidikan dan riset tidak didukung secara optimal. Apakah narasi inferioritas ini justru menghalangi pengakuan potensi? Klaim IQ Indonesia setara gorila juga mencerminkan masalah budaya publik yang suka menyederhanakan realitas. Dalam ilmu komunikasi, Marshall McLuhan menekankan bahwa media tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk cara berpikir. Media sosial memproduksi narasi yang cepat, sensasional, dan mudah disebarkan. Angka IQ menjadi meme, bukan analisis. Ketika meme jadi fakta, apakah itu berarti masyarakat tidak lagi belajar berpikir kritis? Dalam dunia nyata, data lapangan sering menunjukkan bahwa narasi IQ rendah bukan sekadar soal angka, melainkan soal mekanisme produksi pengetahuan yang dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Misalnya, survei PISA dan data UNESCO memperlihatkan bahwa kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia tidak terjadi secara acak, melainkan terstruktur. Sekolah di daerah terpencil kekurangan guru, fasilitas, dan akses internet, sementara sekolah di perkotaan memiliki sumber daya berlebih. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil alokasi anggaran dan prioritas kebijakan yang lebih sering mengikuti logika politik dan ekonomi daripada kebutuhan anak bangsa. Dalam konteks ini, IQ nasional menjadi alat yang mudah dipakai untuk menutupi kegagalan sistem pendidikan yang tidak merata, sekaligus membentuk narasi yang menguntungkan pihak yang ingin mempertahankan status quo. Secara teori, ini bisa dianalisis melalui logika institusi sebagai mesin reproduksi yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu. Institusi pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mereproduksi struktur sosial yang ada. Dalam ranah ekonomi politik, data Badan Pusat Statistik dan laporan keuangan negara menunjukkan bahwa belanja pendidikan seringkali tersedot pada biaya administrasi, proyek infrastruktur yang tidak tepat sasaran, dan program yang tidak terukur dampaknya. Ini menghasilkan anomali. Negara mengklaim komitmen pada pendidikan, tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa investasi pada manusia masih kalah dibanding investasi pada proyek yang lebih menguntungkan secara politis. Dari sudut pandang ilmiah, ini adalah indikasi bahwa narasi IQ rendah dapat berfungsi sebagai alat legitimasi untuk membenarkan ketidakadilan struktural dan bukan sebagai cerminan kualitas kolektif. Pertanyaannya, jika narasi seperti ini terus diproduksi, siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang dibungkam oleh angka? Sementara itu, dalam ilmu psikologi, efek Primin menunjukkan bahwa paparan berulang pada pesan tertentu dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi. Jika masyarakat terus dipaparkan narasi inferioritas, maka ada kemungkinan besar persepsi diri kolektif menjadi rendah. Ini akan berujung pada rendahnya ambisi, rendahnya partisipasi, dan rendahnya kepercayaan diri. Apakah narasi ini sebenarnya sedang meracuni masa depan bangsa dari dalam? Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa narasi ini diproduksi oleh metode yang kontroversial dan ideologi yang berbahaya.
Baker, salah satu peneliti dalam studi tersebut, dikenal mempromosikan gagasan predisposisi genetik rasial terhadap kecerdasan. Ini bukan sekadar teori akademis, tetapi ideologi yang telah digunakan untuk mendiskreditkan kelompok tertentu. Dalam ilmu politik, ini adalah bentuk politik identitas yang memanipulasi fakta untuk menguatkan dominasi. Apakah bangsa ini mau dijadikan objek eksperimen ideologi? Dalam konteks hukum dan etika, kebebasan berekspresi tidak boleh menjadi alasan untuk menyebarkan narasi yang merendahkan martabat bangsa. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan publik dapat dikenai sanksi. Namun, masalahnya bukan hanya hukum, tetapi etika publik. Ketika angka IQ dijadikan alat hinaan, apakah itu tidak termasuk pelanggaran etika komunikasi dan kewarganegaraan? Mari kita berbicara lebih tajam. Narasi ini tidak hanya menghina, tetapi juga mengalihkan perhatian dari masalah nyata. Jika pemerintah terus dipaksa membahas IQ sebagai urusan harga diri, maka isu pendidikan, gizi, kesehatan anak, dan akses belajar yang seharusnya menjadi fokus, justru diabaikan. Ini adalah strategi politik distraksi yang sering digunakan untuk menutupi kegagalan kebijakan. Apakah publik akan terus dipancing untuk bertengkar soal angka, sementara masalah struktural tetap tidak terselesaikan? Dalam ilmu ekonomi politik, konsep state capacity atau kapasitas negara menunjukkan kemampuan pemerintah menjalankan fungsi dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Jika negara gagal dalam fungsi dasar, maka muncul narasi inferioritas yang memudahkan legitimasi kegagalan. Narasi IQ rendah menjadi kambing hitam yang convenient, sementara pemerintah tidak perlu bertanggung jawab. Apakah ini bukan bentuk kegagalan pemerintah dalam mengelola negara? Dalam teori manajemen, ada konsep garbage in, garbage out. Jika data yang masuk tidak valid, maka kebijakan yang keluar akan rusak. Jika pemerintah atau publik menganggap IQ sebagai angka mutlak tanpa memahami metodologi, maka kebijakan pendidikan akan disusun berdasarkan premis yang salah. Apakah negara mau mengelola masa depan dengan data yang tidak valid? Dalam konteks narasi, Indonesia setara gorila. Ada satu hal yang lebih berbahaya daripada klaim itu sendiri, kenyataan bahwa masyarakat mudah dipengaruhi oleh influencer dan tokoh politik yang tidak memahami data, tetapi pandai memanfaatkan emosi. Narasi inferioritas seperti ini tidak terjadi begitu saja, melainkan diproduksi dan disebarkan oleh mereka yang mendapatkan keuntungan dari kebodohan kolektif. Mengapa masyarakat Indonesia sering terjebak dalam narasi yang memalukan, padahal tidak ada bukti kuat yang mendukungnya? Pertanyaan ini penting karena ia membuka pintu untuk memahami bagaimana sistem komunikasi publik kita sedang dikuasai oleh politik emosional dan bukan oleh rasionalitas. Masalah utamanya adalah bahwa publik Indonesia seringkali tidak dibekali kemampuan literasi data dan statistik yang memadai. Dalam ranah psikologi sosial, ini disebut sebagai heuristic processing, yaitu kecenderungan manusia untuk mengambil jalan pintas dalam memahami informasi, terutama ketika informasi tersebut memuatkan prasangka atau emosi. Ketika seorang influencer menyebarkan klaim Indonesia setara gorila, masyarakat yang sudah lelah dan frustrasi akan lebih mudah menerima karena narasi itu terasa pantas untuk menguatkan rasa tidak percaya pada sistem. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang paling diuntungkan? Mereka yang menguasai narasi dan bisa memanfaatkan kemarahan publik untuk kepentingan politik atau ekonomi. Apakah ini bukan bentuk manipulasi yang sangat licik? Kita harus mengingat teori Thomas Hobbes tentang manusia sebagai serigala bagi manusia, Homo homini lupus. Hobbes menegaskan bahwa dalam kondisi tanpa otoritas yang kuat, manusia cenderung mengejar kepentingan sendiri, bahkan dengan cara merugikan orang lain. Dalam konteks media sosial, influencer dan politisi yang memproduksi narasi inferioritas sebenarnya sedang berperilaku seperti serigala. Mereka memangsa kerentanan publik untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tahu bahwa masyarakat yang frustasi akan mencari kambing hitam, dan mereka menyediakan kambing hitam itu jika masyarakat terus membiarkan diri menjadi mangsa. Apakah ini tidak menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam keadaan hukum limba komunikasi publik? Lebih jauh, ada dimensi politik yang tidak boleh diabaikan. Dalam teori Machiavelli, politik adalah seni mengambil kekuasaan dan menjaga kekuasaan, termasuk dengan menurunkan lawan politik melalui strategi reputasi dan narasi. Jika narasi Indonesia setara gorila terus disebarkan, itu akan memperlemah kepercayaan publik terhadap negara dan institusi, sehingga membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk memonopoli wacana. Dalam bahasa ilmu politik modern, ini adalah bentuk political branding yang memanfaatkan stigma. Publik yang mudah diprovokasi akan lebih mudah diarahkan pada pilihan politik tertentu.
Apakah masyarakat sadar bahwa mereka sedang dipakai sebagai alat untuk menurunkan harga diri kolektif demi keuntungan kelompok tertentu? Sahabat tumbuh, pertanyaannya adalah, jika narasi inferioritas ini hanya alat untuk memanipulasi, apakah kita masih akan membiarkan diri diperalat? Apakah kita akan terus mengonsumsi informasi yang merusak tanpa menguji kebenarannya? Atau mulai menuntut standar verifikasi dan literasi data yang lebih tinggi? Lebih jauh lagi, narasi ini memperlihatkan kegagalan pendidikan dasar dalam membentuk literasi statistik. Jika masyarakat tidak memahami bahwa data statistik harus dibaca dengan konteks, maka publik akan mudah dimanipulasi. Dalam pendidikan, literasi statistik adalah kompetensi dasar yang harus diajarkan sejak dini. Apakah pendidikan nasional telah gagal membekali generasi muda dengan kemampuan berpikir kritis? Dalam ilmu psikologi perkembangan, anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang memupuk rasa inferior cenderung mengalami learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Ini adalah kondisi di mana individu merasa tidak mampu mengubah keadaan sehingga berhenti berusaha. Jika narasi inferioritas terus disebarkan, maka generasi muda akan kehilangan motivasi untuk berprestasi. Apakah ini yang sebenarnya terjadi? Kita juga harus menanyakan, siapa yang diuntungkan dari narasi ini? Dalam politik global, narasi inferioritas bangsa sering digunakan untuk memperkuat posisi negara kuat. Dalam teori hegemonik Antonio Gramsci, dominasi bukan hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui budaya dan ideologi. Jika bangsa Indonesia terus diposisikan sebagai inferior, maka legitimasi dominasi ekonomi dan politik akan semakin mudah. Apakah narasi ini tidak sedang digunakan untuk mengunci posisi dominan pihak tertentu? Dalam konteks internasional, negara-negara yang ingin mempengaruhi arah kebijakan global sering menggunakan soft power melalui narasi. Jika Indonesia dipaksa percaya bahwa kecerdasan nasional rendah, maka investasi, kerjasama, dan posisi diplomasi akan dipengaruhi. Ini bisa menjadi alat untuk menekan negara. Apakah bangsa ini sadar bahwa narasi IQ rendah bisa menjadi senjata geopolitik? Sekarang, mari kita lihat solusi yang benar, fokus pada peningkatan kapasitas manusia, bukan menghitung harga diri dengan angka. Solusi harus menyasar 3 hal utama, pendidikan, gizi, dan akses teknologi. Dalam teori pembangunan manusia, investasi pada anak adalah investasi paling efektif. Jika negara ini menaikkan kecerdasan kolektif, maka harus membangun sistem pendidikan yang merata, meningkatkan gizi anak, dan memperluas akses literasi digital. Apakah pemerintah siap mengalihkan anggaran dari proyek yang tidak produktif ke investasi manusia? Dalam konteks pendidikan, reformasi harus menyasar kualitas guru, kurikulum, dan pemerataan akses. Sistem pendidikan harus lebih menekankan literasi, sains, dan berpikir kritis, bukan sekadar ujian. Dalam teori John Dewey, pendidikan harus membentuk kemampuan berpikir dan partisipasi demokratis, bukan sekadar transfer informasi. Apakah sistem pendidikan saat ini sudah memenuhi prinsip ini? Dalam konteks gizi dan kesehatan, Indonesia masih menghadapi masalah stunting dan malnutrisi yang mempengaruhi perkembangan otak. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, gizi buruk pada masa kanak-kanak berdampak permanen pada kapasitas kognitif. Jika ini tidak diselesaikan, maka angka IQ nasional tidak akan pernah naik secara signifikan. Apakah negara siap mengakui bahwa masalah gizi adalah masalah keamanan nasional? Dalam konteks teknologi dan literasi digital, akses internet harus diperlakukan sebagai kebutuhan dasar. Namun, akses saja tidak cukup. Harus ada program literasi digital dan pembelajaran daring yang berkualitas. Dalam era ekonomi digital, kemampuan berpikir kritis dan literasi digital adalah modal utama. Apakah negara sudah mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi revolusi industri keempat? Di akhir tulisan ini, pertanyaan yang paling penting adalah, apakah bangsa ini akan terus dipaksa percaya narasi inferioritas atau akan bangkit membangun kapasitas manusia? Jika jawaban yang benar adalah bangkit, maka harus dimulai dari kesadaran bahwa angka IQ bukan harga diri, melainkan indikator pembangunan. Solusi dari gue sebagai orang yang bayar pajak, warga bangsa, sekaligus ikut terlibat mencerdaskan bangsa, karena gue punya cita-cita mulia terhadap generasi penerus bangsa, adalah kita harus menuntut transparansi data, membangun literasi statistik, memperbaiki sistem pendidikan dan gizi, serta menghentikan budaya memfitnah bangsa lewat angka yang tidak valid. Sahabat tumbuh, jika ini memang ini menjadi titik balik, pertanyaan terakhirnya adalah, apakah bangsa ini akan terus diam atau mulai menuntut perubahan nyata yang berdampak pada masa depan? Jangan lupa subscribe, like, dan komentar dengan pendapat paling tajam, karena diskusi ini bukan sekadar kritik, tetapi aksi kolektif untuk masa depan. Oh iya, buat sahabat tumbuh yang belum kenal, gue perkenalkan, gue Mr. Chloe. Selamat kalian
Yang baru pertama kali menonton video ini, kalian sudah di kehidupan yang mulia dan bijak. Selamat bergabung dengan sahabat tumbuh lainnya. Kak Chloe.